minan naum. Bermula ini adalah satu fasal fi adabil istiqaz, di dalam adab seseorang al-istiqaz yang telah bangun minan naum, daripada tidurnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan kita bersama-sama berkumpul berhalaqah untuk mendengarkan pengetahuan agama. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah subuh berkah Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Al-Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad rahimahullah, beliau menerangkan satu bab tentang adab kita pada saat setelah bangun tidur. فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنَ النَّوْمِ. Kata Imam Ghazali, maka apabila engkau bangun daripada tidur, bila kita sudah bangun daripada guring nih, fajtahid an tastayqiza qabla tulu'il fajri. Fajtahid, apa itu fajtahid? Bersungguh-sungguh. Artinya nih berat nih, kata-katanya jitahid, sungguh-sungguh. Yang kita ini berusaha, bersungguh-sungguh, antastayqiza qabla tulu'il fajri, bahwa engkau bangun sebelum timbul fajar. Sebelum timbul fajar kita sudah bangun. Karena ngarannya tidur ini adalah akhul maut. Dalam kitab itu disebutkan an-naum akhul maut. Orang guring itu saudaranya mati. Lihat aja orang guring tuh, ada jauh beda kan sama orang nang sudah mati. Kada bergerak, cuma masih ada napas. Apapun yang dilakukan oleh orang yang guring, saatnya guring nih, itu kada dicatat. Rufi al-qalam, dalam ayat hadis itu diangkat akan catatan pena daripada para malaikat raqib dan atid. Rufi al-qalam, 3 perkara. Orang yang masih kanak-kanak, yang kedua orang yang hilang akal, yang ketiga orang yang tidur. Apapun yang dilakukannya, umpama sesuatu yang salah nih, kada dicatat tuh. Karena ini dalam keadaan tidur, guring. Dan tidur ini, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ libasa, dan kami jadikan akan malam itu libasan. Arti libasan itu kan guru selimut, guru lah. Artinya untuk kita beristirahat malam dok. Setelah seharian 12 jam kita beraktivitas, nah malam ini waktunya untuk istirahat malam. Nah, saat malam tiba, dalam tidur kita kadang-kadang nih ada yang bermimpi macam-macam. Kadang ada yang mimpi bagus, kadang ada yang mimpi yang macam-macam.
Nah, makanya kita bila guring dianjurkan dalam keadaan taharah. Apa itu taharah? Dalam keadaan suci waktu kita guring itu. Mun kawa buudu, umpama dua laki bini bang, kayak apa tagatuk-gatuk tuh, buudu dulu. Kalau masalah tagatuknya tuh ada di anu lagi tak? Cuma buudu dulu bila guring. Ada kita magut, sebelahnya memagut kita, ada kawa apalagi hari dingin nih lah. Dingin nih. Musim hujan banget guru. Nah, waja'alna al-laila libasa waja'alna al-nahara ma'asya. Dan kami jadikan, kata Allah, an-nahar, waktu siang itu, ma'asya. Apa itu ma'asya? Untuk kita mencari penghidupan. Ma'asya. Nah, jadi siang untuk kita berusaha, malam untuk istirahat. Jangan kita porsir semuanya siang malam kesan berusaha aja. Nah, jangan nih. Nang bagus kayak apa? Siang berusaha, malam kita untuk istirahat. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita isi malam itu dengan sebelum tidur berdoa, berwudu dan berdoa. Inya bila kita berwudu, berdoa dalam tidur kita, mimpi kita itu insya Allah akan mimpi bagus. Mimpi bagus mimpinya. Mimpi yang bagus-bagus. Pada saat kita tidur, nah sampai waktu subuh, ujar Imam Ghazali, ijtahid. Sungguh-sungguh engkau bangun sebelum timbul fajar. Nah, setelah bangun timbul fajar, maka usahakan, kata Imam Ghazali, engkau salat di awal waktu. Azan, sembahyang kita. Azan. Kenapa? Karena li'anna al-taghlis awla minat tanwir. Kan waktu subuh itu masih gelap. Nah, namanya salat kita di awal waktu masih gelap itu lebih afdal daripada sembahyang kita sudah tarang nang kayak ini nih. Kenapa? Disebabkan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita di malam hari itu mereka masih berada di tempat kita tuh. Jadi setiap kita hamba Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki dan binian, semua kita ini ada penjaganya malaikat. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, kata Nabi. Silih berganti malaikat itu yang menjaga malam hari dan menjaga siang hari. Bila sampai malam hari, turun malaikat penjaga malam hari ini lawan kita. Bila sudah sampai subuh, naik malaikat penjaga malam, turun malaikat yang penjaga subuh. Nah, pada saat malaikat naik ini nih, di kitab itu diriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wahai malaikatku, pada saat engkau meninggalkan hambaku, apa yang dia lakukan? Allah Ta'ala menanyakan kepada hambanya, pada malaikatnya, padahal Allah Zat yang maha tahu. Wahai malaikatku, pada saat engkau meninggalkan hambaku waktu subuh, apa yang dia lakukan? Wahai malaikatku, pada saat engkau meninggalkan hambaku saat malam hari, apa yang dia lakukan? Kalau malaikat ini melapurakan, oh sekalinya sidarkum itu pada saat aku tinggalkan salat subuh, hanyar masih gelap subuh nih, inya sembahyang tadi ya Allah. Nah, apa kata Allah? Wahai malaikatku, saksikan apapun yang diminta oleh hambaku, aku kabulkan, dan apapun yang dia minta ampunan, aku ampuni dosanya. Nah, kenapa jadi dianjurkan oleh Imam Ghazali bangun sebelum fajar? Karena bila kita sholat di awal waktu masih gelap, malaikat penjaga malam hari masih berada di tempat kita. Sholat kita, baca wirid panjang sholat kita nih, atau baca wirid panjang sampai timbul subuh terang nih. Nah, turun malaikat, naik malaikat penjaga langit malam hari, turun malaikat penjaga siang hari. Saat mereka bertemu, waktu datang di kita waktu tersebut, nah mereka menemukan kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya bila sudah bangun subuhnya jam 6 gurulah, lain sudah tahu.
atau bangun subuhnya jam 7, nah 6 sudah tahu. Kada dapat ya adanya nih, kada dapat fadilah di awal gelap tersebut, karena malaikat tersebut akan silih berganti menjaga seorang hamba tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan subuh fajar itu, sesiapa yang bangun dalam waktu fajar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang tersebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, beri berkah kepada umatku pada saat dia berpagi-paginya. Setiap orang yang bangun pagi sebelum fajar itu didoakan Nabi kita dapat keberkahan orang tersebut. Keberkahan yang akan didapatkan oleh seseorang yang bangun sebelum fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala. Pada saat engkau bangun tidur, kata Imam Ghazali, usahakan sungguh-sungguhlah, hendaklah awal kata-kata yang keluar daripada mulut engkau, lisan engkau, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun kita dari tidur nih, apa yang pertama kita baca? Kata Imam Ghazali, faqul inda dzalik, maka bacalah ketika yang demikian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah, alhamdulillah, ahyana, engkau bangunkan, ulun engkau hidupkan kami, ba'dama amatana, setelah engkau tidurkan kami, setelah engkau matikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada engkaulah ya Allah an-nusyur, tempat kembali kami. Cobaan manglah habis guring, kada bulik lagi roh kita, apa ya istilahnya, innalillahi sudah tak, kada terbulik lagi roh kita, terbang ke situ kemari roh kita nya. Pada saat kita tidur roh kita terbang. Kalau dalam keadaan bersih rohnya, dalam tidurnya, maka roh tersebut akan bertemu yang bagus-bagus. Ulun bahari rancak mangai bila guring dan kekanakan lah, tapi mimpi itu disasah tuh ya. Kadang disasah mayau, bangunnya bisa menangis guna. Mayau bahari kami. Kenapa? Karena tidur mimpi itu. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada mimpi kecuali mimpi-mimpi yang mengandung pelajaran. Kadida mimpi, lam yahtalim qattu tahan mutlaqan. Lam yahtalim, Nabi kita itu lam yahtalim, tidak pernah bermimpi. Lam yahtalim qattu tahan mutlaqan abada. Mimpi-mimpi yang kada karuan lain, kada pernah. Kalau nabi-nabi mimpi itu mimpi yang benar. Seperti Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anak, kurulah mimpi yang benar, ru'ya salihah. Ya, kadang-kadang ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Ada takwil mimpi itu. Jadi bila kita datang lawan guru, jadi mimpi kita itu dalam keadaan suci atau kada dulu. Jadi bila mimpi kita dalam keadaan suci, nah bisa kita utarakan tuh. Ini bila keadaan mimpi kita dalam keadaan suci, macam-macam kena. Ada kisah bebinian mangai bemimpi datang lawan mama, ulun mai mimpi tadi, mimpi apa aja mamanya, mimpi dipatok ular. Nah ya amnya ya rumahnya nih, artinya nih bah apa enggak ya apa aja mamanya, apa aja jaka berdarah bagus mana aja mamanya. Ulun pusut-pusut mai aja keluar darahnya aja. Nah iya nih kalau keluar darahnya aja, jawabannya iyalah aja. Bah habis mimpi itu ularnya buka kemana, rasa ingat ulun ke ilir mai, jangan ke ulunnya namanya bagus mana. Habis ulun buru-buru mai ke ulun pulang ya. Nah ini mimpinya macam-macam nih, kada bujur mimpinya. Tapi bila mimpi yang bagus, mimpi dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, berdoa, mimpinya mimpi bagus. Ada orang pian mimpi sampai mimpi dengan bertemu Rasulullah, luar biasa mimpi sudah. Sampai bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mimpi yang benar.
Kenapa? Karena jar Nabi, syaitan dan iblis kada bisa menyerupai aku. Kalau mimpi bertemu Rasulullah, mudahan kita berataan kawa. Pada kawa melihat secara nyata mimpi barang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hendaklah awal yang engkau katakan pada saat bangun tidur adalah zikrullah. Terima kasih kita kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah kawa bangun pulang. Alhamdulillah kawa pulang bangun. Nah, almarhum Ka Arsyad mengai, almarhum Ka Arsyad pemangkih Jarsidin, bila kita hendak bangun itu niatakan baca dalam hati kita, sama ulun ada belajar waktu wadah guru Muas Martapura, dan guru Muas mengatakan Jarsidin amalan ini adalah amalan guru Saman. Apa yang kita baca pada saat kita bangun setelah baca doa? Kalau Ka Arsyad duduk setelah salat subuh, duduk kita ihtiba Jarsidin ke ini, nah baca berniat dalam hati. Apa yang dibaca? Pertama, alhamdulillah ya Allah, ulun dijadikan orang yang beriman. Bahasa kita nih, terima kasih ya Allah, ulun masih dalam keadaan beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur alhamdulillah ulun ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua. Yang ketiga, alhamdulillah terima kasih ya Allah, aib-aib ulun ini engkau tutupi. Yang keempat, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ulun ini dapat rezeki dari engkau ya Allah. Ini amalan jejak guru Muas itu diamalkan oleh guru Saman. Apa yang hasilnya? Beliau mati dalam keadaan husnul khatimah. Pertama, ya Allah terima kasih engkau jadikan aku orang yang beriman. Ya Allah terima kasih engkau jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah terima kasih engkau jadikan pemakan rezeki hamba ini datang dari engkau ya Allah. Ya Allah terima kasih engkau tutupkan aib hamba ini. Setiap subuh itu diamalkan. Almarhum Ka Arsyad ini melajari kepada orang-orang waktu belajaran, dan guru Muas pun pernah menyampaikan yang demikian pada saat belajaran sini. Ini amalan supaya kita saat meninggal husnul khatimah. Pertama, terima kasih ya Allah engkau jadikan orang yang beriman. Yang kedua, terima kasih ya Allah engkau jadikan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, terima kasih engkau tutupi aib hamba. Yang keempat, terima kasih rezeki yang datang dari engkau ya Allah. Nah, setelah kita baca doa tersebut, asbahna, berpagi-pagi kami ya Allah, wa asbahal mulku lillah, pagi semua kejadian kerajaan ini adalah milik Allah, wal azamatu was sultanu lillah, dan semua keagungan kebesaran kerajaan itu milik Allah, wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin, kemuliaan dan kekuasaan itu milik Allah Tuhan sekalian alam. Asbahna ala fitratil Islam, kata Imam Ghazali. Doa lagi nih, asbahna ala fitratil Islam, kami berpagi-pagi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan kami berpagi-pagi dengan kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berpagi-pagi kami dalam agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan berpagi-pagi kami atas mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu orang-orang yang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan engkau kami berpagi-pagi, wa bika amsayna, dan dengan engkau kami berpetang, wa bika nahya, dan dengan engkau ya Allah kami hidup, wa bika amsay, wa bika namut, dan dengan engkau kami mati, wa ilaikan nusyur, dan dengan engkau kami kembali kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum. Ini doanya lagi. Ya Allah, kami memohon kepada engkau, engkau bangkitkan kami di hari ini ila kulli khair, kepada kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'a, dan kami berlindung dengan engkau berani melakukan satu dosa, au najurruhu ila muslimin au yajurruhu ahadun ilaina, atau kami menyakiti orang Islam. Nah, jadi tambahannya lagi Ka Arsyad, almarhum Ka Arsyad Jarsidin berniat lagi, ya Allah
Setelah kita berniat yang 4 macam tadi, ya Allah aku berniat akan mengerjakan semua kewajiban, ya Allah aku akan berniat meninggalkan segala kemaksiatan, ya Allah aku akan melaksanakan muamalah dengan baik, ya Allah aku akan memberi bahasanya Jisidin, menyelesaikan kalau ada pertikaian nih, akan berusaha untuk membantu orang-orang yang sedang bertikai, sedang berkelahi nih, ditolong supaya kada ampih berkelahi sama muslim. Nah dengan doa ini jadi Imam Ghazali, awal mulut kita yang keluar pada saat kita bangun tidur adalah zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang nih tidur taguring, maka syaitan laknatullah alaih, syaitan itu menjadikan pengikat di badan kita ini ada tiga ikatan di awak kita nih. Sepanjang guring kita diikat syaitan 3 ikatan di awak kita nih. Maka apabila seseorang hamba itu bangun daripada tidurnya, bangunnya nih tidur nih, bangun. Setelah bangun, inya berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan lepas tu di awak tu. 1 ikatan. Setelah kawa bangun nih, dibawanya beruduk langsung. Bawanya beruduk. Pada saat inya beruduk, maka ikatan yang kedua lepas nih, terlepas lagi ikatannya. Setelah inya beruduk, dibawanya sembahyang. 3 ikatan yang diikat oleh syaitan pada awaknya lepas. Makanya bila seseorang itu dalam keadaan berdoa salat subuh, inya akan dalam keadaan thayyiban nafsi. Inya menjalani siang itu dengan hati nyaman, lapang, tenang. Asal salat subuh tadi. Tapi bila inya bangun nih, baca doa misalnya nih, habis bangun baca doa, lepas 1 ikatan, bawahnya bakal guring lagi nih, 1 ringnya lepas hanya ikatan nih, rupanya bangun bakal nyar, ada guring bangun ma'anu bang nih. Nah jadi kita lawani bila sudah tak bangun subuh, bahancap aja lagi, bawa wudu, bawa sembahyang. Apalagi kawa sembahyang malam gurulah, bayang tahajud, kawa sembahyang sunat sebelum timbul fajar atau itu sudah dinamakan tahajud. Jadi Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Siapa yang mengerjakan salat malam sekalipun hanya 2 rakaat, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berjanji orang tersebut akan diangkat di tempat yang terpuji, di tempat yang mulia, makamnya akan naik. Awas sembahyang malam 2 rakaat dingin. Nah di situ saat orang semua tidur, inya kawa bangun sembahyang 2 rakaat. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka pasti Allah akan membangkit dia engkau itu maqaman mahmuda, tempat makam kedudukan mahmuda yang dipuji. Makanya orang yang bangun malam tuh kada heran mereka itu dimuliakan. Seperti para ulama-ulama, mereka bangun malam. Kita guringan sidin bangunan, sidin berdoa, sidin beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut akan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bangun tidur, setelah berdoa, setelah sholat, setelah kita mengerjakan sholat, apalagi fa iza labista siyabaka, otomatis kan setelah menjelang pagi subuh kita hendak beraktivitas nih, kita memakai baju, memakai pakaian. Maka apabila engkau memakai pakaian, kata Imam Ghazali, fanwi bihi imtisali amrillahi ta'ala, niatkan waktu berbaju itu, memasang pakaian itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita disuruh untuk menutup aurat. Niatkan untuk menutup aurat. Pakaiannya pakaian libasut taqwa, menutup aurat.
Jangan berpakaian yang terbuka aurat, jangan. Apalagi bibinian. Karena niat subuh tadi apa? Fanwi bihi imtisali amrillah, menjunjung perintah Allah. Kalau bibinian auratnya apa? Seluruh badan, seluruh tubuh. Jangan berpakaian kena di atas pada lutut bibinian, jangan. Atau berpakaian terbuka, jangan. Tertutuplah, karena pakaian kita orang Islam itu tertutup aurat, jangan membuka aurat. Lalakian kayak itu juga, jangan berjalan terbuka aurat. Karena niat kita tadi imtisali amrillah, kata Imam Ghazali, menjunjung perintah Allah dalam menutup aurat. Mandi hati-hati kita. Bila di tempat yang tertutup kada apa-apa, kita hendak apa kasih tahu. Tertutup juga. Hendak mandi lawan bini kada apa-apa. Mandi hendak beramai-ramai lah, mandi lawan bini apa-apa. Bini yang bersuakan kita apa. Tapi bila kita di tempat yang terbuka, nah ditutup-tutupi juga. Yang kita sudah berumur nih, jangan mandi salawar pendek, jangan. Berjalan kasih tahu kemari salawar pendek, jangan. Itu aurat kita. Bila kita buka, kena kita zamban, melakukan satu dosa. Jadi bila kita turun lelakian kayak apa auratnya? Nah, dari pusat ke lutut, itu nang wajib kita tutupi. Sini. Hendak olahraga misalnya nih, pakai nang salawar ke sini. Jangan melompati salawar ke sini olahraga. Bebinian mun orang tua ini tidak lagi kadang-kadang nang masih muda-muda, jangan menukarakan anak pakaian nang kentat-kentat, jangan kentat bahasanya nih, cari nang terlalu luas di bajunya. Amun nang kentat-kentat kasihan lalakian melihat guru lah, kasihan lalakian melihat hendak berpajam lain rezeki lain. Barang bagus ya guru dilihat. Nah, jadi kita aja sebagai orang tua bisa menjaga anak kita. Pakaian apa? Lihati bajunya. Dan kita usahakan nih, kalau kita sudah berumur nih, usahakan turun ke situ kamari pakai serudung bebinian. Nah, pakai. Kalau dia serudung anduk kah? Nah, anduk. Nukar anu kemana? Karena itu aurat kita. Nah, di sini Imam Ghazali sudah menjelaskan kepada kita, bila engkau pakai baju, niatkan untuk menjunjung perintah Allah, fi satri auratika, untuk menutup aurat engkau. Wahdar, hindari, jauhi, ayyakuna qasduka min lubsi libasika mura'atal khalqi. Jauhi niat engkau memakai pakaian itu hendak minta lihat lawan makhluk, hendak baagak. Nukar baju mahal, nyaman anu. Ya kadang-kadang guru lah, apalagi nang bobohan. Apa nih bahasanya? Sosialita lah. Nah. Pian mun diisi bini sosialita nih, aduh lah. Bisi HP kawan nang abahnya anu tuh nukar HP hanyar. Aksa abahnya nukarakan. Abahnya tuh nukar baju pulang nah harga sekian ini, paksa abahnya nukarakan. Tapi mun amun sosialita nang bagus ayo ja. Tapi mun sosialita niatnya hendak pamer-pamer nah jangan nam. Kasihan laki kena. Kada kaanuan kena laki kena. Hendak ini kena. Tapi biarlah sosialitanya yang bagus, nah itu kada apa-apa. Jadi jangan disidin manukar berpakaian itu tujuannya mura'atal khalqi. Ada orang hebat cemai bayang subuh di masjid nih. Mukanya berganti seminggu, setiap malam tuh berganti. Hebat tuh. Nang anu ada kadang mukanya kita lah, mukanya bini nih tahan berapa tahun. Sudah baju ganti-ganti sebulan ganti, mukanya tahan ya. Dari anak, dari mama berturun ke anak, berapa tuh anunya, tebalnya anunya. Jadi ada orang inya bila kalau untuk urusan ibadah lawan Allah mukanya aja ganti-ganti, seminggu ganti itu bagus tuh untuk ibadah lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan kita terbalik. Nah, jadi ngatakan niat kita untuk menutup aurat
imtisal awamirillah, dan pun jangan kita niat mubtakhiran mura'atal khalqi, minta lihat lawan makhluk. Kalau niatnya demikian patah sira, ujar Imam Ghazali, rugi engkau, rugi, malah jadi dosa. Niatkan menutup aurat. Apa menutup? Niat menjunjung perintah Allah, pakaiannya pakaian yang menutup aurat, baik laki-laki atau berbinian. Nah, kemudian babu adabil dukhulil khala akan datang bab tentang kita masuk WC. Nah, dalam kita masuk WC apa adabnya? Ini disebutkan tentang adab-adab kita pada saat kita buang hajat. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita ibadah kepada hadir di masjid ini, dosa kita, keluarga kita, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dunia dan akhirat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang sakit, keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberatan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalih wa alhamdulillahi nabi al-Fatihah.